Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya bisa kembali menemani Anda selama 30 menit ke depan dalam Madiun This Week. Dengan sajian informasi menarik tentang Kota Pendekar selama sepekan terakhir, Madiun This Week dapat Anda simak di fanpage dan YouTube pemerintah Kota Madiun serta Madiun Today. Selain itu, bisa juga Anda simak di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Bersama saya Rere, inilah Madiun This Week selengkapnya. Peringatan hari jadi ke-102 Kota Madiun berlangsung sederhana. Hal itu tak terlepas dari adanya pandemi COVID-19 yang masih berlangsung saat ini. Peringatan hari jadi kali ini lebih bersifat pada kegiatan sosial, kesehatan, dan keagamaan. Jumat pagi menjadi agenda rutin Wali Kota Madiun Maidi untuk goes bersama jajaran OPD di lingkungan pemerintah Kota Madiun. Tidak hanya sekedar bersepeda, kesempatan itu juga digunakan Wali Kota untuk melihat progres proyek-proyek pembangunan di Kota Pendekar. Seperti yang terlihat pada Jumat 19 Juni 2020 saat melintas di sekitar Kelurahan Tawangrejo, Wali Kota bersama rombongan berhenti untuk mengecek pembangunan selokan yang masih menyisakan bekas material proyek yang belum dibersihkan. Melihat kondisi tersebut, Wali Kota langsung meminta OPD terkait untuk segera menindaklanjuti agar material bekas proyek tidak mengganggu sekitar. Wali Kota menegaskan pembangunan harus tuntas. Setelah selesai, material-material proyek yang digunakan jangan sampai tertinggal. Goes tersebut berakhir di lahan PDAM Krowo Selatan. Di lokasi agrowisata itu, Wali Kota juga membagikan penghargaan kepada kelurahan-kelurahan yang berhasil menang dalam lomba ajang lomba kebersihan makam yang digelar oleh Dinas Perkim. Dalam lomba tersebut, Kelurahan Tawangrejo keluar sebagai juara pertama, sedangkan Kelurahan Nambangan Lor sebagai juara kedua. Seusai menyerahkan penghargaan, Wali Kota juga memetik jeruk Nambangan dan kelengkeng. Wali Kota menyebutkan lahan PDAM sangat potensial dijadikan sebagai lokasi wisata petik buah dan edukasi bagi masyarakat Kota Madiun dan sekitarnya. Peringatan hari jadi ke-102 Kota Madiun memang berlangsung sederhana tahun ini. Hal itu tak lepas dari masa pandemi COVID-19 yang masih berlangsung. Namun kegiatan yang bernuansa religius tetap digelar dengan protokol kesehatan COVID-19 secara ketat. Seperti yang terlihat saat ziarah makam pemimpin terdahulu Rabu 18 Juni sore kemarin. Wali Kota Madiun Maidi, Ketua DPRD Kota Madiun, dan Sekda Rusdianto bersama pejabat organisasi perangkat daerah atau OPD melaksanakan ziarah dengan menerapkan physical distancing serta mengenakan masker. Kendati dalam masa pandemi ziarah makam tidak ditinggalkan untuk mendoakan para pemimpin yang telah banyak berjasa untuk Madiun. Wali Kota Maidi mengatakan ziarah makam tetap digelar di tengah pandemi untuk mendoakan serta menghormati jasa para pemimpin terdahulu. Selain itu, ziarah merupakan tradisi budaya di Kota Madiun, karenanya harus terus ditingkatkan. Ziarah makam dengan protokol kesehatan COVID-19 sekaligus sarana pembelajaran bagi generasi sekarang untuk mengenang dan meneladani sikap bijak arif pemimpin terdahulu. Tanpa peran mereka, Kota Madiun mungkin tidak akan seperti sekarang ini. Wali Kota menambahkan banyak sikap yang bisa diteladani dari para pemimpin terdahulu tersebut. Wali Kota berharap ziarah makam menjadi pengingat pentingnya meneladani sepak terjang para pendahulu dalam menjaga wilayahnya, mengusir penjajah, serta mempertahankannya. Semangat tersebut wajib menjadi pelecut generasi penerus untuk juga memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Peringatan hari jadi ke-102 Kota Madiun kental akan suasana religius. Setelah ziarah makam beberapa hari lalu, pemerintah Kota Madiun menggelar tasyakuran tumpeng di Balai Kota Madiun Sabtu 20 Juni kemarin. Kegiatan potong tumpeng semakin religius dengan alunan ayat suci Al-Quran dari 30 hafid yang menggelar kataman di halaman tengah Balai Kota tersebut. Pemkot Madiun memang tidak menggelar acara yang bersifat hura-hura dalam peringatan hari jadi kali ini.
Hal itu tak lain karena masih dalam suasana keprihatinan COVID-19. Wali Kota Madiun Maidi mengatakan, kegiatan yang bersifat mendatangkan massa dalam jumlah besar dan menghibur masyarakat bakal dioptimalkan tahun depan. Sebaliknya, peringatan tahun ini lebih difokuskan untuk hal-hal yang bersifat sosial dan keagamaan. Kendati begitu, bukan berarti semangat pembangunan mengendur. Wali Kota menyebut, hari jadi harus menjadi momentum pelecut semangat untuk penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi ke depan. Wali Kota mengatakan, boleh berusia tua, tapi penampilan harus tetap muda. Karenanya, pembangunan tidak hanya sebagai lompatan ekonomi, namun juga merubah wajah kota menjadi lebih menarik, unik, ikonik, dan muda tentunya. Wali Kota berharap masyarakat turut mendoakan Kota Madiun agar segera terbebas dari COVID-19. Upaya yang dilakukan pemerintah tentu tidak akan maksimal tanpa partisipasi masyarakat. Doa dan kedisiplinan masyarakat akan semakin mempercepat penanganan COVID-19 di Kota Pendekar. Karenanya, himbauan dan sosialisasi terkait protokol kesehatan tidak ditinggalkan kendati dalam suasana peringatan hari jadi. Mengenakan pakaian khas Kota Madiun, Wali Kota bersama Forpimda berkeliling kota dengan mengendarai mobil Volkswagen Safari. Hal itu dilakukan bukan hanya untuk menyapa masyarakat, namun juga meninjau proyek pembangunan di Kota Madiun. Momentum hari jadi tetap dimanfaatkan Wali Kota untuk bekerja. Ya, saya hanya mengharapkan bahwa 102 itu usia tua. Tapi kota ini penampilan harus muda. Ini yang penting. Usia tua, penampilan muda. Apa yang dimaksudkan penampilan muda? Kota ini pemudanya, SDM-nya harus mengikuti IT dan kota ini dikagumi. Pengaguman dari luar ini tentunya kota ini perkembangannya yang besar. Melangkah bersama menuju 102 tahun Kota Madiun tercinta. Kota dengan keberagamannya, kota yang penuh cinta dengan berjuta pesona. Keragaman yang mampu memicu semangat pembangunan. Walau di masa pandemi COVID-19 yang telah membawa keterpurukan di seluruh dunia, tidak menyurutkan semangat kita untuk terus melaju, menumbuhkan pembangunan berbagai sendi kehidupan. Berbagai prestasi telah diraih, mulai dari inovasi pelayanan publik, kesehatan keselamatan kerja, keterbukaan informasi, pendidikan, pelaksana terbaik 10 program pokok PKK, penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah, dan masih banyak lagi penghargaan lainnya. Semua ini tidak terlepas dari peran serta seluruh elemen masyarakat yang saling berunjuk rasa, menyumbang rasa untuk kota kita. Pembangunan terus dipacu di segala bidang. Pancakarya menjadi acuannya. Membangun kota yang humanis dengan paradigma pembangunan di tengah pandemi COVID-19 yang berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang tidak hanya berorientasi pada fisik dan mental saja, namun juga spiritual, berakhlak mulia, sehingga pembangunan akan lebih berkualitas, terstruktur, dan terukur. Dengan semangat hari jadi ke-102, kita tingkatkan gotong royong melawan COVID-19, menuju Kota Madiun sehat dan sejahtera. Mari sejenak menundukkan hati seraya berucap syukur atas karunia ilahi bahwa kita memiliki kota yang selalu memberi rasa nyaman, memberi banyak kebaikan. Mari kita jaga kota kita bersama. Bersatu, gotong royong, memberi sumbangsih demi masa depan Kota Madiun. Saya Haji Maidi, Wali Kota Madiun, bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kota Madiun, mengucapkan Dirgahayu Kota Madiun. Semoga keberkahan, kesejahteraan selalu menaungi Kota Madiun tercinta.
Salam Kota Pendekar. Pahlawan Street Center bakal menjadi wisata yang lengkap, juga nyaman dan ramah di Kota Madiun. Penyempurnaan taman di jantung kota tersebut terus dilakukan pemerintah Kota Madiun, mulai pengaspalan speed table serta rencana perapian kabel jalur atas. Informasi terkait pembangunan ini juga kami lengkapi dengan pendapat warga sekitar terkait taman jantung kota tersebut. Jangan kemana-mana, informasi terkait persiapan new normal di Kota Madiun akan hadir setelah yang satu ini. Speed table di Jalan Pahlawan sudah mulus kini. Pengaspalan mulai dilaksanakan Rabu 17 Juni kemarin. Wali Kota Madiun Maidi meninjau langsung pengaspalan speed table yang juga berfungsi untuk penyeberangan pejalan kaki tersebut. Pengaspalan sengaja baru dilakukan hari itu karena menunggu kesiapan cor speed table tersebut. Cor semen memang tidak bisa dipaksakan untuk langsung dilakukan pengaspalan. Cor bisa saja hancur tergilas alat berat, sebab cor terlihat keras dari luar namun lembek di bagian dalamnya. Karenanya, cor membutuhkan waktu berhari-hari agar kuat maksimal. Wali Kota menyebut speed table dalam wujud cor tersebut masih jauh dari hasil akhir. Beberapa tahapan masih akan dilakukan. Pengaspalan membuat speed table lebih landai, sebab pengaspalan dimulai sekitar 2 meter sebelum dan sesudah speed table tersebut pun sudah dilakukan uji coba. Wali Kota Maidi sengaja mendatangkan kendaraan roda 4 yang sudah dimodif lebih rendah alias ceper. Mobil melintas mulus tanpa ada kendala. Masyarakat yang memiliki mobil standar tidak perlu khawatir, sebab kendaraan hasil modif pun masih menyisakan jarak 3-5 cm dengan aspal. Pembangunan speed table tersebut masih akan berlanjut. Di atasnya bakal ditambahkan zebra cross serta jalur khusus disabilitas. Wali Kota juga berencana menambahkan lampu pada titik awal speed table. Selain itu, juga tanda segitiga sebagai penunjuk jalan mulai meninggi. Nanti mobil ceper pun boleh masuk karena di sini tempat wisata. Ya. Ini hari ini memang jadwalnya untuk sini. Ini kita selesaikan. Sehingga nanti tolong masyarakat lihat hasilnya. Dari standar pabrik itu turun 5 jari mas, jadi sisa 1 jari. Aman. Itu untuk agak cepat pun juga aman. Masalahnya posisinya landai mas. Masyarakat Kota Madiun semakin bijak dan dewasa. Hal itu terlihat saat pembangunan Taman Sumber Umis Timur yang memanfaatkan areal sungai tersebut. Setidaknya terdapat 12 bangunan rumah di sepanjang bibir sungai yang sebagian bangunannya berdiri di atas aset pemerintah. Kendati begitu, masyarakat dengan legowo mengembalikannya kepada pemerintah karena akan dimanfaatkan sebagai taman. Wali Kota Madiun Maidi mengapresiasi sikap sebagian warganya itu. Sebagai pemimpin, Wali Kota mengaku terenyuh melihat respon masyarakat. Kesadaran diri masyarakat patut diacungi jempol. Wali Kota memang sempat berdiskusi dengan masyarakat terdampak Jumat 19 Juni kemarin. Masyarakat menurut Wali Kota sangat sadar sebagian bangunannya menempati aset daerah. Karena itu, masyarakat dengan sukarela mengembalikannya kepada pemerintah untuk dimanfaatkan sebagai taman. Namun, masyarakat meminta agar bagian dinding yang dirobohkan untuk dibangunkan kembali sesuai batas. Pun Wali Kota langsung menginstruksikan kepada kontraktor untuk membangunkan yang lebih bagus. Pemanfaatan aset daerah oleh masyarakat diketahui dari pengukuran Badan Pertanahan Nasional atau BPN Selasa 16 Juni kemarin. Luasan pemanfaatan aset beragam, mulai 80 cm hingga lebih dari 2 meter. Pemerintah Kota Madiun terpaksa meminta kembali aset tersebut untuk pembangunan taman. Masyarakat langsung mengiyakan, bahkan beberapa di antaranya ada yang meminta untuk merobohkan secara mandiri. Selain bakal mengganti bagian yang dirobohkan, pemerintah juga tidak menarik uang sewa atas penggunaan aset sepanjang bibir sungai itu selama ini. Wali Kota berharap sikap tersebut menjadi teladan bagi sesama, bukan malah mati-matian mempertahankan bangunan padahal jelas menyerobot aset daerah.
wajah Kota Madiun perlahan mulai berubah. Titik-titik baru pun mulai bermunculan, di antaranya pedestrian Jalan Pahlawan, Taman Sumber Umis, Sunday Market, dan lain sebagainya. Ikon-ikon baru juga bermunculan, seperti Tugu Pendekar Simpang 5, Jalan Tamrin, dan lampu lalu lintas bergaya tempo dulu di Simpang 4 Tugu. Sayangnya, kawasan-kawasan tersebut belum terlihat maksimal keindahannya, lantaran ada kabel yang melintang. Wali Kota memberikan waktu 1 tahun kepada pihak terkait pemilik kabel untuk merapikan. Menurut Wali Kota, kabel memang mengganggu pemandangan, apalagi terlalu dekat dengan ikon-ikon tersebut. Wali Kota tunjuk bukti lampu lalin zaman dulu di Simpang 4 Tugu. Lalin lawas ini terlihat kurang indah karena banyak kabel yang melintang di dekatnya. Padahal, kawasan tersebut bakal menjadi destinasi baru di Kota Madiun. Seperti diketahui, beberapa saluran di Kota Madiun menggunakan box culvert ukuran super besar. Ada yang berdiameter lebih dari 3 meter. Selain untuk memperlancar aliran air, saluran juga untuk menata jaringan kabel nantinya. Masalah kabel tersebut memang cukup ramai dibicarakan masyarakat di media sosial. Hal ini setelah berita terkait ikon-ikon baru di Kota Madiun muncul, dan kebanyakan masyarakat memuji adanya terobosan yang ikonik tersebut. Sebagian lain menyayangkan karena adanya kabel yang mengganggu keindahan ikon baru ini. Pemerintah Kota Madiun tentu memiliki cara mengatasi masalah tersebut. Wali Kota berharap masyarakat bersabar, sebab penataan suatu daerah tentu membutuhkan proses. Sunday Market bakal menjadi percontohan penerapan konsep new normal sektor perekonomian tradisional. Pemerintah meningkatkan status Sunday Market menjadi pasar tangguh di era pandemi COVID-19 saat ini. Sementara itu, patroli gabungan hingga kunjungan Kapolda Jawa Timur di Kampung Tangguh Asrama Polisi Kletak semakin menguatkan penerapan new normal di Kota Madiun. Informasi ini akan kami rangkai dengan berita penyerahan bantuan jaring pengaman sosial di Kelurahan Nambangan Lor berikut ini. Wali Kota Madiun Maidi menggelar launching Pasar Tangguh di Sunday Market Taman Lalu Lintas Bantaran pada Minggu 14 Juni 2020. Wali Kota Maidi menyebut pembentukan Pasar Tangguh menyusul Kampung Tangguh yang sudah terbentuk terlebih dahulu. Tujuannya yakni untuk memperkuat koordinasi antar masyarakat untuk berkolaborasi bersama pemerintah dalam penanggulangan COVID-19 yang belum bisa diprediksi kapan berakhir. Wali Kota mengatakan keberadaan Pasar Tangguh diharapkan mampu menaikkan pertumbuhan ekonomi, menyehatkan perekonomian masyarakat tanpa mengurangi kedisiplinan dalam penerapan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Ketangguhan itu menurut Wali Kota terwujud dalam penerapan protokol kesehatan yang sudah diterapkan dengan baik di Sunday Market. Baik penjual atau pembeli menjalankannya dengan ketat, yakni menggunakan masker lengkap dengan face shield, menjaga jarak antar pedagang dan pembeli, serta ketersediaan cuci tangan, baik dari air yang mengalir maupun hand sanitizer. Dalam kesempatan tersebut, orang nomor 1 di Kota Madiun itu juga berpesan kepada masyarakat agar mempercayakan penanganan COVID-19 kepada pemerintah dan 3 pilar, di mana ada kasus COVID-19, baik konfirmasi positif atau meninggal. Wali Kota meminta untuk segera berkoordinasi dengan petugas kesehatan COVID-19. Program bantuan sosial penanganan COVID-19 di Kota Madiun terus bergulir. Kali ini bantuan datang dari pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui program Jaring Pengaman Sosial atau JPS. Wali Kota Madiun Maidi menyerahkan bantuan uang tunai Rp200.000 itu secara simbolis kepada penerima di Kelurahan Nambangan Lor Jumat 19 Juni kemarin. Wali Kota menambahkan Kota Madiun mendapat jatah 5.000 penerima. Pencairan bakal dilakukan secara bertahap. Penyaluran untuk warga di Kecamatan Manguharjo ditargetkan selesai dalam sehari. Sedang untuk penerima warga Kecamatan Kartoharjo dijadwalkan Senin besok dan Selasa untuk Kecamatan Taman. Bantuan bakal diberikan sebanyak 3 kali. Penyaluran tersebut merupakan tahap pertama untuk periode bulan Mei, sedangkan tahap 2 dan 3 dijadwalkan awal dan akhir Juli mendatang. Bantuan juga diupayakan merata, artinya bantuan diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan di luar yang sudah menerima. Wali Kota menyebut masyarakat yang merasa membutuhkan tetapi belum mendapatkan bantuan untuk melapor kepada RT atau pihak kelurahan.
Pemerintah Kota Madiun masih memiliki stok bantuan sembako dari hasil donasi masyarakat. Penanganan COVID-19 di Kota Madiun tak terlepas dari peran masyarakat hingga TNI Polri. Salah satunya melalui gagasan Kampung Tangguh yang dinilai cukup efektif meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pencegahan COVID-19. Tak terkecuali di Kota Madiun, Wali Kota Madiun Maidi mengapresiasi gagasan Kampung Tangguh yang digagas Polri tersebut. Hal itu disampaikan Wali Kota saat kunjungan Kapolda Jawa Timur dan Pangdam 5 Brawijaya di Kampung Tangguh Asrama Polisi Kletak, Kota Madiun, Rabu 17 Juni kemarin. Peran masyarakat menurut Wali Kota penting dalam upaya penanganan COVID-19. Seperti diketahui, pemerintah sudah berupaya keras dengan berbagai cara dalam penanganan COVID-19. Namun, partisipasi masyarakat menjadi kunci utama. Kampung Tangguh terbukti meningkatkan partisipasi masyarakat akan penanganan COVID-19. Paling tidak untuk lingkungan masing-masing. Wali Kota menyebut unsur 3 pilar juga sangat berperan dalam keberhasilan Kampung Tangguh. Pasalnya, semua memiliki peran masing-masing yang tidak bisa ditinggalkan. Kapolda Jawa Timur, Inspektur Jenderal Polisi Fadil Imran menuturkan, anggota polisi memiliki tanggung jawab melindungi masyarakat. Karenanya, anggota kepolisian juga harus sehat. Pihaknya sudah menginstruksikan jajaran Kapolres untuk menyiapkan anggotanya selalu dalam kondisi yang sehat, baik secara diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan seperti asrama. Gagasan Kampung Tangguh di asrama polisi diharapkan dapat meningkatkan kesehatan anggota kepolisian. Pemirsa tentu mengenal aplikasi layanan online seperti Gojek, Grab, dan aplikasi serupa lainnya. Nah, warga Kota Madiun ini berhasil membuat aplikasi serupa yang tak kalah canggihnya. Aplikasi yang diberi nama Indo Transjack ini juga sudah mulai banyak digunakan masyarakat. Di era digitalisasi saat ini, industri digital dan industri teknologi semakin hari semakin berkembang pesat. Tak ayal, banyak startup atau perusahaan rintisan bermunculan, di mana sebagian besar pelakunya merupakan anak-anak muda di bawah usia 30 tahunan. Mulai dari startup berbasis luar negeri hingga lokal atau daerah tumbuh subur. Keberadaan mereka sama-sama bertujuan untuk memudahkan hajat hidup manusia dengan teknologi, seperti yang dilakukan Musli Hudin bersama keempat kawannya. Dirinya mendirikan Indo Transjack, yakni aplikasi penghubung masyarakat dengan driver ojek, baik motor ataupun mobil berbasis online atau ojol. Bermarkas di Jalan Rimba Kaya, Kelurahan Kartoharjo, Kota Madiun, dirinya berkolaborasi dengan anak Madiun lainnya untuk mendobrak dominasi ojol yang telah dikenal selama ini. Trans Sekolah menurutnya bertujuan untuk mengurangi angka lalu lintas pada pelajar yang kebanyakan mengemudi kendaraan pribadi namun belum memiliki surat kelengkapan untuk berkendara. Meskipun baru berjalan beberapa saat dan terhenti akibat pandemi, namun dirinya mengaku respon dari masyarakat khususnya pelajar sangat positif terhadap fitur yang dikeluarkan oleh aplikasi ojek online ini. Lebih lanjut, Musli Hudin mengatakan, keunggulan yang dimiliki aplikasi tersebut memiliki tarif yang ekonomis dan driver lebih paham lokasi karena memang memberdayakan masyarakat lokal, baik kota maupun Kabupaten Madiun. Untuk ojek sekolah itu kita punya visi misi, yaitu ya satu, kita ingin mengurangi angka kecelakaan anak sekolah. Yang kedua kan banyaknya anak sekolah yang membawa motor yang belum mempunyai SIM. Lalu untuk laundry kita ingin rata, jadi nggak cuma usaha food, kita juga ingin merangkul semuanya termasuk usaha laundry. Dan ada juga fitur becak, jadi kita juga nggak berfokus ke motor maupun mobil, kita juga fokus ke becak tersebut, ke para pengemudi becak. Lalu yang lain juga ada fitur wisata atau traveling, itu tujuan kita ya ingin mengangkat pariwisata di Madiun. Ratusan bunga anggrek berbagai jenis mejeng dengan cantik di greenhouse milik Wahyu Niken Febriani. Di rumah salah seorang warga Kelurahan Oro Rombo itu, jenis anggrek bulan, anggrek vanda,
anggrek Cattleya, anggrek Phalaenopsis, hingga anggrek Dendrobium bisa hidup dan tumbuh dengan subur. Perpaduan bunga yang warna-warni juga mampu menjadi daya tarik tersendiri bagi yang melihatnya. Tidak heran jika sejak itu, tahun lalu, anggrek-anggrek yang dipeliharanya itu juga diperjualbelikan. Satu buah anggrek dihargai puluhan hingga ratusan ribu. Harga ditentukan sesuai jenis dan keunikannya. Tidak sekedar menjual belikan kepada para penikmat anggrek, ibu dua anak ini juga selalu memberikan tips cara merawat anggrek yang dinilai sukar dalam perawatan itu kepada para konsumennya. Seperti sirkulasi udara yang harus diperhatikan, kelembapan media tanam, nutrisi yang cukup, dan memberikan paranet pada tempat penyimpanan anggrek guna sebagai pelindung dari hama. Hidupnya awalnya kan di hutan, terus kemudian habitatnya kita bawa di lingkungan kita, maka kita juga harus bisa memenuhi kebutuhan dia ketika dia ada di hutan. Yang pertama adalah anginnya harus ada, yang artinya sirkulasi udara juga harus bagus. Yang kedua, kelembapannya dijaga, jangan sampai terlalu kering atau jangan sampai terlalu basah. Terus kemudian nutrisi dan pengendalian hama. Kota Madiun kini memiliki jujukan wisata kuliner baru, yakni restoran Omah Cabe yang lokasinya berada persis di sebelah utara kantor Bakorwil Madiun Jalan Pahlawan. Soft opening restoran yang menyediakan berbagai olahan tradisional tersebut berlangsung pada Rabu 13 Juni 2020. Prosesi tersebut juga dihadiri oleh Wali Kota Madiun Maidi. Dalam sambutannya, Wali Kota memberikan apresiasi kepada pendiri restoran Omah Cabe, yaitu Slamet Widodo, Ahmad Goni, dan Putra Aminuddin. Menurut Wali Kota, restoran ini tidak hanya menambahkan pilihan kuliner di Kota Madiun, tetapi juga membuka kesempatan kerja bagi warga Kota Madiun. Selain itu, juga meningkatkan estetika khususnya di Jalan Pahlawan. Pada prosesi pembukaan tersebut, Wali Kota bersama undangan lainnya juga berkeliling di area restoran. Orang nomor 1 di Kota Madiun itu optimis bahwa sektor pariwisata di Kota Pendekar ini akan semakin meningkat. Meski tidak memiliki tempat wisata alam, bukan berarti Kota Madiun tidak memiliki daya tarik bagi wisatawan. Dengan berdirinya Omah Cabe, Wali Kota berharap hal ini dapat meningkatkan semangat pelaku usaha yang lain agar lebih kompetitif. Namun, dengan cara yang sehat, diantaranya berlomba untuk memberikan pelayanan yang terbaik serta meningkatkan fasilitas agar semakin menarik. Meskipun Idul Adha masih lama, namun kesiapan dalam pelaksanaannya mulai dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Disperta Kota Madiun. Kesiapan itu ditunjukkan dengan melakukan pengecekan kesehatan terhadap calon hewan kurban di peternakan sapi dan kambing milik Korem 081 di Rot Sahajaya yang berlokasi di Jalan Diponegoro pada Jumat 19 Juni 2020. Serangkaian tahapan pengecekan dilakukan, mulai dari mengecek kesehatan fisik hewan, mulai dari tanduk, mata, gigi, badan hingga kaki. Tak hanya itu, kualitas pakan juga menjadi atensi tersendiri dari tim pengecekan. Kasih Kesehatan Hewan Disperta Kota Madiun, Dr. Hewan Cahyarini Budiarti menjelaskan, terdapat 17 ekor sapi dan 11 ekor kambing. Sejauh ini kondisinya bagus, namun pihaknya tetap rutin melakukan kontrol seminggu sekali terhadap hewan-hewan tersebut. Lebih lanjut dikatakan, kegiatan ini dilakukan dalam rangka Giat Kesehatan Masyarakat Veteriner tahun 2020 dan merupakan pemeriksaan pendahuluan terhadap kesehatan hewan ternak yang akan digunakan sebagai hewan kurban nanti. Sementara itu, Koordinator Peternakan Riana mengatakan pihaknya dapat menjamin kualitas ternak yang dikelolanya dalam kondisi prima. Pasalnya, dirinya rutin melakukan pemeriksaan dengan bekerja sama dengan Disperta. Ibu, kita selalu rutin melakukan kontrol paling tidak seminggu sekali terhadap kesehatan hewan-hewan yang ada di sini. Jadi kalau masalah nafsu makannya berkurang, kemudian waktunya pemberian obat cacing, kemudian ada gangguan kecil seperti luka, itu segera kita tangani. Sejumlah informasi menarik lain sudah kami siapkan untuk Anda yang terangkum dalam rubrik Flash News berikut ini.
Rencana Wali Kota Madiun Maidi menjadikan rumah dinas Wali Kota sebagai taman edukasi pertanian mulai terwujud. Hal itu setelah puluhan tanaman jenis buah program Corporate Social Responsibility atau CSR PT Nitama tersebut tiba di rumah dinas Sabtu 13 Juni 2020 kemarin. Tanaman siap mempercantik pedestrian Jalan Pahlawan tepat di depan rumah dinas Wali Kota itu. Setidaknya terdapat 20 tanaman berbuah yang tiba. Di antaranya jeruk keprok, sawo Manila, sawo jumbo Vietnam, blimbing Bangkok, jeruk sankis, jeruk santang madu, kelengkeng New Crystal, jambu leci, jambu sukun putih, jambu Bangkok merah, dan delima. Tanaman tersebut sudah siap berbuah, kendati batangnya masih kecil. Nama jenis tanaman ditambahkan sebagai bagian dari edukasi. Masyarakat diperbolehkan bersuah foto di lokasi tersebut, namun dilarang memetik buahnya. Wali Kota bakal menyiapkan buah dari Taman PDAM di Ngrowo untuk pengunjung anak-anak. Bahkan, Wali Kota bakal menambahkan minuman susu untuk anak-anak tersebut. Harapannya, menambahkan gizi bagi anak-anak Kota Madiun. Wali Kota menyampaikan, terima kasih kepada PT Nitama yang telah memberikan dukungan melalui CSR berupa tanaman senilai 15 juta tersebut. Tanaman dari Kota Batu tersebut tentunya sangat membantu upaya pemerintah Kota Madiun dalam mempercantik kawasan Jalan Pahlawan sebagai jantung kota pendekar. Dukungan untuk meningkatkan kemajuan Kota Madiun juga ditunjukkan oleh PT Indomarko Pristama Jombang. Perusahaan yang menaungi toko retail Indomaret tersebut menjalin kerjasama dengan pemerintah Kota Madiun untuk menyediakan gerobak UMKM bagi pelaku usaha makanan dan minuman di Kota Pendekar. Pada penandatanganan nota kesepahaman di Rumah Dinas Wali Kota pada Rabu 17 Juni 2020 itu, perwakilan PT Indomarko menyerahkan 3 gerobak UMKM kepada pemerintah Kota Madiun. Selanjutnya, penyaluran kepada warga yang membutuhkan dilakukan melalui tim penggerak PKK Kota Madiun. Ketua tim penggerak PKK Kota Madiun, Yunistiawati Maidi, saat menerima gerobak tersebut berharap agar bantuan dapat dimanfaatkan oleh penerima dengan baik. Meski telah diserahkan kepada pemerintah Kota Madiun, PT Indomarko Pristama akan melakukan evaluasi kepada para penerima bantuan selama 6 bulan ke depan. Jika penerima mampu memanfaatkan bantuan dengan maksimal serta tidak terjadi masalah dalam waktu 6 bulan, bukan tidak mungkin PT Indomarko akan menambahkan bantuan bagi pelaku UMKM lainnya. Program Kampung Tangguh di Kota Madiun mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, salah satunya dari PT Pertamina Persero Madiun. Selasa 16 Juni 2020, perwakilan perusahaan BUMN yang mengelola penambangan minyak dan gas Indonesia itu berkunjung ke Balai Kota Madiun. Dalam kunjungan yang diterima langsung oleh Wali Kota Madiun Maidi, PT Pertamina yang dalam hal ini diwakili oleh Fuel Pertamina Manager Imran Jamil menyerahkan 300 paket sembako untuk mendukung program Kampung Tangguh. 300 paket sembako dikirimkan oleh PT Pertamina secara bertahap. Selanjutnya akan disalurkan ke 3 daerah Kampung Tangguh di Kota Madiun, yakni di Kelurahan Tawangrejo, Nambangan Lor, dan Pandean. Selain itu, bantuan juga disalurkan kepada asrama tangguh di Asrama Polisi Kletak. Tidak hanya paket sembako, sebelumnya PT Pertamina juga telah menyalurkan bantuan dalam bentuk lain. Di antaranya, bibit sayur seperti terong, sawi, cabai, tomat dan jeruk, serta bibit bunga dan bibit ikan lele. PT Pertamina juga membantu pengurukan tanah yang akan difungsikan sebagai lahan perkebunan di wilayah Kampung Tangguh. Berbagai bantuan tersebut diharapkan dapat dijadikan sarana pemberdayaan masyarakat serta meningkatkan produktivitas di lingkungan Kampung Tangguh. Pemerintah Kota Madiun telah menerapkan Universal Health Coverage atau UHC bagi warganya. Secara persentase, 95% penduduk Kota Madiun telah mendapatkan layanan kesehatan secara gratis dari pemerintah daerah melalui BPJS Kesehatan. Penerapan UHC terus dikaji ulang oleh Pemkot Madiun sebagai bahan evaluasi. Salah satunya seperti dalam kegiatan Forum Komunikasi Pimpinan Bersama jajaran BPJS Kesehatan Madiun di Ruang 13 Balai Kota Madiun. Selama 2 hari, Pemkot bersama BPJS
BPJS membahas mengenai pelayanan kesehatan masyarakat. Wali Kota mengatakan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat lebih utama. Karenanya, orang nomor 1 di Kota Pendekar itu menyarankan BPJS Kesehatan untuk membuat daftar penyakit terbanyak yang diderita oleh masyarakat Kota Madiun. Lewat pemetaan terhadap penyakit yang banyak diderita masyarakat Kota Madiun bisa semakin jelas. Selanjutnya, Pemkot dapat mencari solusi untuk mengatasinya, sehingga jumlah orang sehat dan angka harapan hidup di Kota Madiun semakin meningkat. Lansia kurang gizi dikiseni, setiap Senin dicek dan sebagainya. Ini berhasil. Yang sakit turun 50%. Tapi BPJS naik 100%. Kalau dulu kurang lebih separuh itu 23 miliar, sekarang menjadi 42 miliar bayarnya. Kenapa Pak? Nah aturannya mundak 100% kuih. Iya itu naik itu. Nah itu naik kan harus kita bayar. Tapi dari aneh naik, wong loro mudun, tagihan BPJS semakin kecil, gitu. Ya, tapi ya seneng dong, tapi wong sehat kabel, gitu. Kesiapan dalam menghadapi new normal terus dikebut, baik pemerintah pusat maupun daerah, bersama-sama untuk mensinergikan persepsi guna menghadapi masa transisi akibat adanya pandemi. Hal itu juga yang dilakukan oleh pemerintah Kota Madiun pada Rabu 17 Juni 2020 bersama Forkopimda, tokoh agama dan kepercayaan, OPD serta jajaran aparat terkait. Pemerintah Kota Madiun menggelar rapat koordinasi dalam menghadapi new normal. Berbagai pembahasan mengemuka, terutama mengenai kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Madiun Maidi mengatakan, pemerintah Kota Madiun sepenuhnya membuka pintu lebar-lebar terhadap masukan dari masyarakat, terutama para stakeholder terkait. Wali Kota Madiun Maidi menegaskan, Kota Madiun siap menyambut new normal. Semua aktivitas silahkan dilakukan, namun wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Dalam kesempatan itu, Wali Kota juga menghimbau kepada seluruh pihak agar tidak perlu segan dalam memberikan masukan-masukan demi kemajuan Kota Madiun. Demikian sajian informasi kami minggu ini. Nantikan informasi menarik lainnya hanya di Madiun This Week yang hadir 2 kali dalam sepekan. Kami hadir di Minggu jam 6 petang dan Senin jam 8 pagi. Semoga informasi yang kami sajikan bermanfaat bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan, serta lindungi diri sendiri dan keluarga dari virus COVID-19. Dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat, Madiun This Week, sajian informasi, inspirasi minggu ini. Saya Rere bersama tim yang bertugas undur diri. Dirgahayu Kota Madiun, salam Kota Pendekar.